Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirojudin Mutawali dari kelompok pembahasan 2 Dasar-dasar Manajemen Pendidikan yang akan sedikit membahas tentang pengertian, kegunaan, prinsip, fungsi manajemen, dan manajemen dalam Islam. Baik, langsung kita mulai dari pengertian manajemen. Pengertian manajemen yang pertama adalah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Pengaturan ini dilakukan dengan tahap-tahap tertentu melalui proses yang teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada pula manajemen sebagai bentuk pengaturan kerjasama merupakan suatu aktivitas yang membutuhkan perangkat yang memadai dengan orientasi pada tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh suatu organisasi. Manajemen sebagai ilmu dan seni amatlah penting untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan sebuah organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit. Selanjutnya ada kegunaan manajemen. Manajemen berguna untuk mengatur semua kegiatan, baik kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, perusahaan, organisasi, masyarakat, yayasan, pondok pesantren, dan lain sebagainya demi terwujudnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Karena manajemen merupakan aktivitas kerjasama, maka partisipasi anggota organisasi menjadi sangat penting. Mengapa demikian? Karena sebuah organisasi atau lembaga tidak akan berjalan dengan tertib dan lancar apabila masing-masing anggota tidak saling melakukan kerjasama yang baik. Baik, selanjutnya ada prinsip manajemen. Apakah prinsip manajemen itu? Prinsip manajemen yang dimaksudkan untuk memberi arahan dan kemudian melaksanakan aktivitas organisasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Dengan prinsip-prinsip tersebut, kesalahan dan tumpang tindih tugas dapat dieliminasi sehingga tercipta harmoni organisasi. Prinsip dalam konteks ini adalah sebuah aturan pokok yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan organisasi. Sifatnya fleksibel, sesuai dengan kondisi dan situasi organisasi. Baik, pembagiannya adalah 1. Pembagian kerja. Semakin khusus manusia dalam pekerjaannya, semakin efisien kerjanya, seperti terdapat pada ban berjalan. Dan yang kedua ada otoritas dan tanggung jawab. Diperoleh melalui perintah, dan untuk dapat memberi perintah, haruslah dalam wewenang formal. Walaupun demikian, wewenang pribadi dapat memaksa kepatuhan orang lain. Dan yang ketiga ada disiplin. Kepatuhan anggota organisasi terhadap aturan dan kesempatan serta kepemimpinan yang baik berperan penting bagi kepatuhan ini dan juga kesepakatan yang ada. Seperti penghargaan terhadap prestasi serta penerapan sanksi hukum secara adil terhadap yang menyimpang. Keempat, kesatuan komando. Setiap pekerja hanya menerima perintah kerja dari satu orang, dan apabila perintah itu datangnya dari 2 orang atasan atau lebih, akan timbul pertentangan sehingga kerancuan wewenang akan terjadi. Selanjutnya, yang kelima, ada kesatuan pengarahan. Sekelompok kegiatan yang mempunyai tujuan sama yang harus dipimpin oleh seorang manajer dengan satu rencana kerja. Dan yang keenam, ada mengutamakan kepentingan umum.
Kepentingan perorangan harus disingkirkan terhadap kepentingan organisasi sebagai satu keseluruhan. Dan itu mutlak. Nomor 7, ada remunerasi personel. Ini adalah imbalan yang adil bagi pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, ada sentralisasi. Sentralisasi adalah tanggung jawab akhir terletak pada atasan dengan tetap memberi wewenang. Selanjutnya ada rantai saklar. Adanya garis wewenang yang tersusun dari tingkat atas sampai ke tingkat rendah. Selanjutnya, ada tata tertib. Ini merupakan satu hal yang harus ada, karena tertibnya penempatan barang dan orang pada tempat dan waktu yang tepat akan lebih meringankan jalannya kinerja. Selanjutnya, ada keadilan. Adanya sikap persaudaraan keadilan para manajer terhadap bawahannya. Selanjutnya, ada stabilitas masa jabatan. Tidak banyak pergantian karyawan yang keluar masuk organisasi. Selanjutnya, ada inisiatif memberi kebebasan kepada bawahan untuk berprakarsa dalam menyelesaikan pekerjaannya walaupun akan terjadi kesalahan-kesalahan. Selanjutnya ada semangat korps, meningkatkan semangat berkelompok dan bersatu dengan lebih banyak menggunakan komunikasi langsung daripada komunikasi formal dan tertulis. Baik. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Apa saja itu? 1. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan satu garis besar langkah awal sebelum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Hal ini untuk menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh lembaga atau organisasi. Sedangkan, menurut Husaini Usman berpendapat, perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu atau masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah penyusunan pengelompokan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha kerjasama. Hal ini perlu karena untuk pengelompokan tanggung jawab, penyusunan tugas, dan tugas bagi setiap individu yang mempunyai tanggung jawab. Selanjutnya ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan, fungsi ini adalah fungsi yang tidak ada bawahan yang mampu bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain sebagai atasannya. Nah, di sini sebagai atasan kita harus membimbing ataupun saling membantu terhadap bawahan ketika ada tugas yang membingungkan bawahannya. Ini merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Karena dengan adanya pengarahan, manajer dapat mengawal dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lain. Sondang Siagian berpendapat bahwa pengawasan adalah keseluruhan upaya penguatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan penampilan sebaik mungkin dan untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif atau koreksi. Baik, selanjutnya adalah ada manajemen dalam Islam.
Dalam Islam, manajemen merupakan sebagai jalan kehidupan. Islam berisi petunjuk-petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan dalam segala aspeknya, termasuk pengetahuan material. Pengakuan Nabi Muhammad misalnya sebagai orang yang berkualitas dalam kepemimpinannya, ini tidak hanya diakui dari kalangan muslim saja, tapi juga dari orang-orang barat. Manajemen Islam saat ini menjadi bagian penting dalam kajian ilmu satu alternatif baru sistem perekonomian dunia. Hal ini menandakan kegagalan sistem ekonomi komunis dan ekonomi kapitalis yang mewujudkan keadilan masyarakat. Sehingga dalam perekonomian kali ini, ekonomi Islam menjadi bagian penting dan banyak dikaji dalam lingkungan akademis baik di negara-negara Islam maupun negara non-Islam. Baik, kesimpulannya adalah manajemen itu merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan tahapan-tahapan tertentu. Hal-hal yang terdapat dalam manajemen adalah adanya tujuan yang akan dicapai bersama, proses yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi. Manajemen terdiri dari berbagai fungsi yang saling mendukung dan melengkapi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dan juga dengan adanya perkembangan manajemen Islam akan menjadikan suatu pengantar ilmu yang lebih dapat diterima oleh umat muslim. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penulisan presentasi ini ataupun penayangan yang telah ditayangkan saat ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.